Berbicara tentang advokasi, selalu kita lekatkan dengan yang namanya pembelaan hukum di pengadilan. Anggapan itu sangat wajar dan memang tidak salah. Akan tetapi, advokasi ternyata tidak sekedar itu saja, dan pemaknaannya terkadang malah menjadi sempit. Secara luas, advokasi mestinya perlu dipahami sebagai upaya tindakan yang terencana, mempengaruhi, atau mendorong perubahan-perubahan untuk kepentingan masyarakat. Dapat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. PDI Perjuangan sebagai partai politik yang memiliki mandat untuk mendorong dan melahirkan keputusan politik yang berjiwa Pancasila dan keberpihakan atas kepentingan rakyat. Menempatkan advokasi ini menjadi bagian penting dan diintegral dalam setiap detak nafas perjuangan mengorganisir kekuatan partai. Seperti apa kerja advokasi PDI Perjuangan DKI Jakarta dan sejauh mana itu juga direncanakan dan tengah dijalankan. Kami hadirkan Bung Roni Talapesi yang akrab dipanggil Bung Roni. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan di DPD untuk dapat bercerita dan sekaligus menginspirasi kita semua seputar hukum, advokasi, dan tak kalah menarik tentang program-program pengacara marhenis. Ya, Bung Roni telah hadir di tengah kita. Dalam catatan kami nih, Bung Roni nih sudah banyak kiprahnya lah di bidang hukum. Halo ya. Alhamdulillah di tahun 2017 kita juga sudah tahu bagaimana sepak terjang Bung Roni sebagai tim kuasa hukum Ahok, Basuki Jarot, yang pada saat itu Bung Roni juga membela Pak Ahok di kala Pak Ahok mengalami persidangan-persidangan tentang penodaan agama. Kemudian kami juga sudah tahu Bang Roni juga melaporkan adanya kebakaran yang dibakar bendera PDI Perjuangan. Dan yang terakhir nih Bang, ini isu yang penting pada saat terakhir nih Bung Roni melaporkan isu Ibu Ketua Umum yang waktu itu dikatakan sedang sakit dan koma. Nah, saya pengen tanya nih, pengalaman dan advokasi Bung Roni selama ini perjalanannya bagaimana sih? Dan seperti apa tantangan di dalamnya sebagai prosesnya? Ya, halo Bung Alit. Halo Bung Roni. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi awalnya ketika menangani perkara Pak Ahok, waktu itu saya bergabung dengan tim pemenangan Ahok Jarot tahun 2016. Ya. Kemudian dalam perjalanan ternyata ada kasus yang bergulir juga terkait dengan teman-teman mungkin juga semuanya tahu bahwa ada disangkakan mengenai penodaan agama. Nah, proses berjalan, pemeriksaan di Bareskrim, kemudian satu waktu saya dipanggil sama adiknya Bu Ahok untuk membantu juga untuk pendampingan di Bareskrim. Waktu itu saya ingat saya datang di Bareskrim, waktu itu sedang ada pemeriksaan, tapi saya duduknya di luar. Kemudian waktu proses pemeriksaan ada break, kemudian ada pembicaraan teman-teman dengan tim. Mulai dari situ saya sudah mulai in charge, mulai bergabung, kemudian kita dampingi dari proses Bareskrim, kemudian selesai dari proses Bareskrim, kemudian proses pelimpahan ke kejaksaan, itu saya dampingi juga. Kemudian waktu penyusunan tim, saya ingat waktu itu di Tugu Proklamasi, ada kantor di depan Tugu Proklamasi. Waktu proses pembuatan dokumen, Pak Ahok sampaikan ke saya untuk saya bergabung dengan tim. Beliau selalu hadir tepat waktu sehingga kita melihat bahwa Pak Ahok ini orang yang gentle menghadapi proses hukum. Dia tidak khawatir, tidak takut gitu loh. Itu mungkin hal yang saya lihat dalam perjalanan waktu mengadvokasi Pak Ahok. Kemudian saya bergabung dengan PDI Perjuangan. Kemudian hal yang menarik juga waktu saya mendampingi petani di Banten. Itu juga pun pengalaman menarik buat saya. Karena ketika saya bersentuhan sama masyarakat, saya nanya, apa sih kebutuhan petani sih? Terus mereka cerita, Pak, kita di sini kekurangan air. Saya lihat, oh iya pantesan ini Pak, sawahnya kering. Kenapa sih sawahnya kering? Kayak gitu terjadi dialog lah sama petani ya. Enggak,
ini sawah kering gara-gara ada pembangunan waduk. Pembangunan waduk, saya tanya, emang itu programnya siapa sih? Oh, itu programnya pemerintah. Ya akhirnya mereka menyalahkanlah pemerintah. Itu gara-gara waduk itu kita 2 tahun ini air nggak ada, kekeringan. Wah, seperti itu Pak. Akhirnya udah Pak, saya coba bantu, saya nggak janji, tapi saya coba bantu, saya coba akan ngobrol sama stakeholder atau institusi yang terkait. Ya, akhirnya saya sampaikan ke teman-teman, ayo kita advokasi nih. Karena ini langsung kebutuhan masyarakat yang paling dasar ya, masalah air. Akhirnya saya ngobrol lah sama, saya ingat waktu itu kementerian dari PU ya, kemudian kontraktor dari salah satu BUMN, saya sampaikan, ini kasusnya seperti ini. Tapi satu hal yang mereka sampaikan bahwa memang betul, air ini kita tutup karena kita mengejar timeline dari proyek tersebut. Ya tapi memang efeknya adalah masyarakat tidak mendapatkan air. Saya akhirnya minta jadwalnya. Saya bilang, Pak, coba saya lihat jadwalnya. Jadi airnya itu ternyata dibuka 2 minggu buka, 2 minggu tutup. Oh, saya bilang, pantesan ini petani nggak bisa dapetin air, nggak bisa panen karena airnya nggak akan nyampe ke ujung. Saya bilang, oke Pak, coba ini karena memang kebutuhan masyarakat, saya coba kumpulin deh gapok tanahnya, petani-petaninya, biar bisa diskusi langsung. Akhirnya kami menjembatani lah. Saya ingat itu sama teman-teman dari PD Perjuangan, kita jembatani. Akhirnya udah terjadi dialog lah. Ya harapan mereka kan cuma simpel, kita ini butuh makan, kita butuh air. Kalau airnya nggak ngalir, kita nggak makan. Kalau kita nggak makan ya otomatis anak kita nggak bisa sekolah, nggak bisa. Ya udah, akhirnya terjadi kesepakatan lah. Oke, jadwalnya kita mundurin, tetapi dimohonkan juga teman-teman bisa kooperatif supaya langsung nanam gitu, supaya panen. Udah, itu terlaksana itu. Terus kita minta pendampingan juga dari pihak kejaksaan waktu itu supaya bahwa benar ini terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena ada kebutuhan air dari masyarakat. Semua terlaksana. Saya ingat waktu itu akhirnya panen. Ada satu cerita yang menarik sih buat saya. Saya nginep di salah satu rumah warga. Akhirnya bapak itu ngajak ngobrol saya paginya. Mas, saya mau ngajak ngobrol. Oh iya. Ada apa Pak? Ceritalah dia. Saya ini adalah cucu dari ideologi yang berbeda lah, yang garis keras lah. Saya boleh sampaikan seperti itu. Oh iya Pak, nggak ada masalah. Tapi karena Bang Roni bantuin saya soal air, saya pasang bendera PDI Perjuangan depan rumah saya. Ini warga semuanya tahu, saya ini orang yang menentang PDI Perjuangan. Saya yang keras terhadap PDI Perjuangan. Tapi karena Bang Roni membantu, teman-teman membantu soal air, akhirnya kita bisa panen. Urusan perut saya sudah selesai, akhirnya saya pasang PDI Perjuangan. Jadi memilih PDI Perjuangan. Baik. Ini kan tadi Abang juga udah sedikit cerita tentang pengalaman Abang terkait advokasinya Pak Ahok. Sebenarnya saya pengen gali lebih dalam. Ketika Abang membela Pak Ahok kan kita tahu ya situasi dan kondisi pada saat itu. Ada nggak sih tindakan-tindakan secara ekstrim yang dampaknya ke Abang? Kayak misalnya Abang dapat ancaman, Abang jadi khawatir untuk ngejalanin aktivitas Abang. Apalagi kan pada saat itu notabene Abang sedang membela calon gubernur nih. Situasi Jakarta yang sedang panas, akhirnya Abang membela calon gubernur. Apa sih impactnya ke Abang? Gitu, dari Abang advokasinya saya sebelumnya Pak kan belum menikah, saya nggak khawatir kalau ancaman itu udah biasa kan. Ketika saya menjadi lawyer, dulu pengalaman sebelumnya udah pernah ditodong sama pistol, udah diancam-ancam, itu buat saya biasa. Tapi ketika saya menikah, saya nanya sama istri saya, waktu itu saya ingat 2017, kamu siap nggak menikah sama saya? Karena kalau kamu menikah sama saya, ini tantangannya berat, banyak. Terutama waktu itu lagi pegang kasus Pak Ahok. Iya, betul. Ya pastinya saya lihat ancamannya secara verbal ada. Saya diteror beberapa kali, ada beberapa telepon yang saya tidak kenal nomor itu siapa, tiba-tiba ngancam saya. Kemudian Facebook saya, sosial media saya tuh sering tuh pesan-pesan yang teror saya. Terus Facebook saya sampai dihack, nama saya jadi berubah, namanya jadi aneh gitu kan. Ya teman-teman bertanya-tanya kan ada apa. Cuma ya prinsip saya bahwa dalam hal ini saya meyakini apa yang saya sedang jalankan, bahwa kebenaran itu pasti akan terungkap. Betul.
Itu yang saya lagi bela kebenaran itu. Jadi saya nggak khawatir. Jadi istri saya sampaikan, kuat aja, nggak usah khawatir. Kalau ada apa-apa, telepon saya. Balik ke yang tadi Abang udah ceritain, kan Abang sempat menjalankan proses sebagai pengacara marhenis lah. Ya. Karena memang sesuai dengan Pancasila kita, ideologis partai kita harus membela wong cilik. Dengan melihat profesi Abang nih, Abang kan bisa dibilang sudah memiliki law firm sendiri ya. Terus Abang juga sudah menjadi lawyer dan cukup lama. Apa sih keinginan Abang? Apa sih Abang yang Abang ingin buktikan untuk membela masyarakat kecil yang bisa kita ketahui tanda kutip ya Bang? Abang kan melakukan itu kan pro bono. Abang melakukan dengan ikhlas, tapi kan kita balik lagi ya, kita ngomong tentang profesi, itu kan selalu ada tanda kutip, kita tahulah gimana sih lawyer, kayak gitu. Apa sih harapan Abang, kenapa Abang ingin melakukan itu? Ya, saya lahir dari keluarga yang dimana kakek saya itu adalah pengikut Bung Karno. Kakek saya dari bapak, kakek saya dari ibu adalah pengikut Bung Karno. Jadi ketika saya kecil itu, saya ingat zaman itu kan zaman Orde Baru. Keluarga kita otomatis semuanya banyak yang ini ya pegawai negeri ya. Jadi mereka harus memilih Orde Baru. Tapi saya ketika saya masih kecil, saya masih ingat kakek saya itu selalu ngasih topi PDI dulu. Topi PDI itu dulu masih yang kecil. Berarti keluarga Abang bisa dibilang nih ini ya udah simpatisannya PDI Perjuangan dari dulu ya. Iya, simpatisannya Bung Karno. Jadi itu melekat kepada saya. Ketika saya bekerja di profesional, mempunyai kantor pengacara, ada beberapa kantor yang sebelumnya saya ikut juga. Akhirnya saya saya coba untuk mengaplikasikan dulu cerita-cerita tentang kakek saya adalah jangan lupa orang kecil, bantu orang kecil. Jadi kalau orang minta tolong jangan tanyakan berapa kemampuanmu, apa kalau misalnya lakukan, kamu lakukan. Jadi ketika saya menjadi lawyer, akhirnya saya aplikasikan itu. Kemudian ketika saya bergabung dengan PDI Perjuangan, wah ini momentum untuk saya bisa membantu lebih banyak lagi gitu kan, dengan wadah di Partai PDI Perjuangan. Ketika bergabung, akhirnya udah kita advokasi petani, nelayan, buruh, ya. Menarik sih Bung, jadi ya saya enjoy dengan itu. Jadi kadang-kadang kan praktek di lapangan ini kan kita dalam hal litigasi, kemudian non litigasi dalam hal mediasi untuk berdiskusi itu buat saya menarik dan saya enjoy terhadap itu. Jadi Bang, ketika Abang melakukan advokasi kepada wong cilik, terus tiba-tiba prosesnya itu ternyata tidak menang gitu di pengadilan. Bagaimana sih perasaan Abang? Ya pastinya kan kita selalu sampaikan kan fakta hukum seperti apa, posisi lemahnya seperti apa itu kita sampaikan. Kayak di DKI Jakarta, kita sekarang lagi dampingi mengenai terkait dengan perburuan. Itu juga pun kita sampaikan hal-hal yang titik poin lemahnya di mana. Tetapi yang paling penting adalah warga DKI tahu bahwa Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat itu hadir. Jadi BBHR DKI Jakarta itu hadir. Terkait dengan gimana dinamika penanganan perkara ya itu kita berjalan aja sih. Jadi kadang-kadang juga pun karena ketidaktahuannya warga ya kita harus sampaikan itu gitu loh. Tapi setidaknya mereka tahu bahwa kita hadir. Sekarang kan gue tahu nih Bang, Abang sekarang salah satu kader milenial PDI Perjuangan yang menjadi wakil ketua bidang hukum dan HAM nih di DPD PDIP Jakarta. Nah, gue pengen tahu nih Bang lebih dalam, apa sih yang Abang sudah lakukan secara advokasi terhadap masyarakat atau bimbingan teknis advokasi kepada DPC atau kader-kader? Iya, kita kan sekarang sudah membentuk juga Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat di tingkat wilayah. Kemudian juga pun program dari DPD untuk Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat juga pun sudah dalam bidang litigasi kita sudah advokasi bidang ada kasus perburuan, kemudian ada kasus perempuan dan anak itu sudah kita advokasi. Kemudian juga pun kita sedang menyiapkan program untuk pelayanan hukum secara online gitu loh. Itu sedang kita jalankan. Juga pun kita sudah
di bidang antar organisasi juga pun kita sudah membangun komunikasi dengan stakeholder-stakeholder di wilayah DKI Jakarta, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan, itu sudah kita jalankan supaya hubungan antar lembaga itu terjalin gitu. Biasanya kendalanya apa sih Bang ketika Abang melakukan advokasi? Ya, setiap kasus, setiap Beda-beda ya? ada tantangannya Ada kan. tantangannya ya? Ada tantangannya kadang-kadang kan ketika kita harus jelaskan kan ini kasusnya seperti ini, tapi kan ada juga kan, oh enggak ini kita benar apa ya. Kita harus juga pintar-pintar untuk inilah, untuk mengadvokasi, untuk menjelaskan ke warga supaya pengetahuan hukumnya yang memang di posisi seperti kita ini ya kita selalu apa namanya ya melihat bahwa memang pengetahuan tentang hukum itu masih kurang. Ada juga pun program dari kita itu adalah edukasi. Jadi kita fokusnya buat pencegahan. Jadi kenapa hukumnya seperti ini berarti kita nggak boleh begini gitu loh. Jadi kita edukasi ke masyarakat, ke warga DKI supaya mereka lebih tahu oh ternyata ini kalau kita berbuat sesuatu itu melanggar hukum. Nah itu juga pun kita jalankan. Ya. Nah ini Bang, kan sekarang Abang udah menjadi Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM di DPD DKI Jakarta, terus juga menjadi Ketua BBHR. Ini, Kepala BBHR-nya Bung Martin. Ya, itu kan masih di bawahnya, di Bang Roni lah gitu ya. Nah, gue pengen tahu sih Bang, dengan profesi Abang, gimana sih Abang memisahkan profesionalitas Abang terhadap profesi dalam pengabdian nih terhadap partai? Iya, itu. Tadi kan gue cerita bahwa sejak kecil melihat orang tua, kakek itu sudah loyalisnya Bung Karno, jadi itu udah tertanam. Terus waktu menjalankan profesi juga pun gue selalu membagi klien yang memang profesional, kemudian klien yang pro bono. Karena memang di kantor gue juga pun jalanin seperti itu. Nah, bergabung dengan PDI Perjuangan udah nggak kaget lagi karena kita sudah terbiasa dengan membantu masyarakat dalam hal bidang pro bono gitu. Ya kita enjoy sih. Iya. Nah Bang, gue sebenarnya pengen ngebahas lebih dalam lagi nih Bang terkait yang tadi sudah Abang bahas Pilkada DKI kemarin tuh. Karena menurut gue itu satu hal yang perlu banyak orang tahu prosesi hukumnya Pak Ahok pada saat itu. Waktu Bang Roni mendampingi Pak Ahok di pengadilan gitu ya, sampai akhirnya dipindahkan Makobrimob. Ada hal-hal yang sentimental nggak sih Bang ketika perpindahan dari Cipinang ke Makobrimob? Kan kita bisa ketahui ya pada saat itu inginnya tuh Pak Ahok di Cipinang, terus tiba-tiba ada melakukan perpindahan, lalu di Makobrimob ada demo kayak gitu. Pengen tahu sih Bang. Waktu itu memang timu kan kaget kan tiba-tiba Pak Ahok divonis penjara. Karena kan sepengetahuan kita kan kita masih ada hak kita untuk banding. Sudah kita terima. Saya ingat waktu itu pas vonis, saya sempat berdiri di samping Pak Ahok, tiba-tiba dieksekusi. Beliau langsung dibawa ke Cipinang. Terus sampai di Cipinang juga pun situasi yang ya kita juga di luar dugaan karena waktu di Cipinang itu gue bilang sih apa ya ada kelompok-kelompok yang memang tidak simpati dengan kita atau Pak Ahok ya. Jadi mereka sudah nunggu. Jadi faktor keamanan lah. Saya sempat itu turun ke bawah ngelihat kamarnya beliau. Waduh ini apa namanya kelihatannya udah nggak aman ini kan. Akhirnya kita putuskan lah bahwa oke, Pak Ahok di sini harus kita pindahkan ke Makobrimob. Ya sisi yang kita lihat bahwa Pak Ahok beliau yang taat hukum ya. Jadi beliau sampaikan ya saya mau ditempatkan di Cipinang juga nggak masalah, saya mau ditempatkan mana aja. Tapi karena situasi juga dari lapas Cipinang melihat ini faktor keamanan, akhirnya dipindahkan ke Makobrimob. Pindahkan ke Makobrimob. Pada saat itu kan demo besar-besaran, kayak gitu kan. Demo besar-besaran, udah situasi sudah tidak terkendali kan, kayak kita ngelihat kan udah, aduh. Ya menarik sih ya kejadian seperti itu, tapi saya lihat Pak Ahok dia tetap taat hukum, teguh, dan siap menjalankan hukum. Soalnya kan yang kita ketahui nih, kita dapat beberapa sumber dari informasi, gue juga ngelihat pada saat itu ketika Pak Ahok menghadapi suatu masalah, hanya
Bung Roni dari kader PDI Perjuangan yang bener-bener nih ada di depan. Pada saat itu kan bisa dibilang Pak Ahok ini kan banyak yang mendukung koalisinya. Tapi saya melihat nih gue ngelihat dari informasi dan yang udah kita dapat nih, kader PDI Perjuangan benar-benar mengawal Pak Ahok pada saat itu. Ya tidak saya aja, ada beberapa teman juga dari PDI Perjuangan, tapi saya ingat beliau dulu sampaikan, Ron, bahwa saya tahu, bahwa saya sadar bahwa PDI Perjuangan lah yang benar-benar konsisten, yang tidak mundur, yang benar-benar tidak takut gitu kan. Tapi pada saat itu Pak Ahok belum jadi kader PDI Perjuangan pada waktu itu belum jadi kader PDI Perjuangan. Gitu. Sampai akhirnya Pak Ahok mengakui hal itulah sama Bang Roni ya. Iya. Wah. Iya. Ya panjang juga ya Bang ya, Pilkada DKI 2017 tuh. Iya, menarik. Ya, harapannya kan dengan adanya Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat di DKI Jakarta juga pun masyarakat tahu bahwa kita sangat konsen untuk mendampingi masyarakat DKI terkait dengan permasalahan hukum atau penyuluhan hukum. Jadi sekarang juga kita gencarkan, terutama untuk anak-anak muda, untuk bergabung dengan BBHR. Betul. Jadi mereka bisa langsung mengadvokasi masyarakat di tingkatan paling bawah juga pun mereka, ternyata mengadvokasi warga di bawah itu tantangannya berbeda gitu loh. Jadi ya kita harapkan ke depannya anak-anak muda banyak yang bergabung dengan PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Nah, ini kan sekarang kan kita juga udah tahu nih Bang, Abang Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM, dan cukup bisa dibilang usia Abang nih udah relatif sangat muda dengan karir Abang sekarang nih di DPD PDI DKI. Nah, gimana sih cara Abang berkolaborasi atau bisa bekerja sama dengan senior-senior partai? Ya kan, apalagi kan kita pengen ngilangin lah Bang stigma antara junior senior gitu loh. Kita pengen lah yang namanya junior senior itu kita bergabung jadi satu tujuan gitu loh. Bagaimana sih tantangannya Abang tuh? Pastinya kan yang muda itu lebih baik kan banyak bertanya. Jadi kan kita sering nanya, seperti ini kita minta arahan, minta petunjuk gitu kan. Karena namanya muda kan kita perlu banyak belajar. Betul. Jadi kolaborasi antara kita dan beberapa senior ini menurut saya nggak ada masalah sih. Jadi kita sering dikasih tahu seperti ini. Kalau pendampingan advokasi harus seperti ini. Ya. Kita selalu minta arahan, minta petunjuk. Iya. Soalnya kan yang bisa kita ketahui nih Bang, masyarakat luas, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, mereka tuh berpikir masuk partai itu masih ada ketegangan ya, tanda kutip antara senior, junior. Tapi nyatanya setelah Abang sudah ceritakan tentang kolaborasinya bagaimana, ya memang di PDI Perjuangan tuh sebenarnya tidak ada seperti itu. Selama kita satu tujuan, kita mengayomi, ya kita akan jalan bareng gitu ya Bang. Betul. Nah, saya pengen tahu lebih dalam nih Bang tentang kasus-kasus Abang ketika Abang sudah menjadi Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM nih. Terakhir sempat viral nih di media ketika Abang melaporkan isu hoaxnya Ibu Ketua Umum kita nih, Ibu Megawati. Apa yang membuat Abang inisiasi untuk, gue laporin deh, gue pengen cari tahu nih, gitu. Apa sih? Iya, karena ini kan memang kita sebagai kader PDI Perjuangan kan sedih juga kan. Tiba-tiba ada yang sampaikan bahwa berita tidak benar gitu kan. Ini situasi Ibu Ketum seperti ini. Ya pastinya kan naluri sebagai kader yang dimana kita, ini kan ibu kita. Betul. Orang tua kita. Masa orang tua kita, ibu kita difitnah seperti atau diberitakan bohong seperti itu kita diam. Ya, pasti kan gue lihat juga pun kayak satu Indonesia marah deh. Satu Indonesia marah karena bisa ada kok berita hoax begini sampaikan Ibu Koma. Ya akhirnya kita dari BBHR PDI Perjuangan DKI Jakarta kita laporkan ke Polda Metro. Nah, nih Bang, gue pengen gali lebih dalam. Sebagai profesi Abang, ini kan hoax udah pasti ada di mana-mana nih Bang. Ya kan? Gimana caranya sih supaya untuk kader-kader kita juga tidak terpancing ketika menghadapi hoax-hoax yang banyak bertubi-tubi ke partai kita? Karena kan balik lagi ya Bang, kita ini juga perlulah pendidikan advokasi dari segi hukum. Tapi hoax ini nih bagaimana sih menangkalnya, kan sebagai Abang profesi advokasi nih, pesan apa kira-kira? Ya pesannya juga
buat kita pengguna sosial media, baiknya kita cross check lah, cermat gitu loh. Oh, kalau ada berita apa, pasti kita harus cari sumber yang lain juga untuk membandingi kan. Oh ini gimana, ini berita benar apa enggak. Nah juga pesan untuk pemerintah ya tentunya kalau seandainya ada akun-akun sosial media yang menurut gua itu akun-akun yang sering menyebarkan hoax, ya harusnya pemerintah lebih proaktif juga untuk memfilter ya. Gimana kalau nggak pas kan mungkin pemerintah bisa take down atau apa. Ya, itu harapannya seperti itu. Dan juga untuk aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian ya lebih proaktif lah. Jadi jangan membiarkan berita bohong ini tersebar ke masyarakat luas dan akhirnya menjadi kekhawatiran kan, jadi sentimen akhirnya. Betul. Wow, itu sih. Seperti itu. Ya, mungkin kalau kita gali lebih dalam tentang profesi Abang, dalam bentuk pengabdian Abang terhadap advokasi kepada wong cilik, gue sebenarnya penasaran sih Bang, ketika Abang memilih sebagai profesi lawyer nih Bang, hukum ya, bersinggungan dengan hukum, kan kita bisa ketahui ya Bang, lawyer nih tanda kutip gitu ya, maksudnya asas ada kepentingan yang berlandasan dengan materi, kayak gitu. Nah sekarang nih Abang melakukan ini sebagai pengabdian terhadap PDI Perjuangan. Gimana sih Bang ketika Abang benar-benar ingin melakukan itu secara pengabdian, dan ketika ada nih kader PDI Perjuangan gitu ya, yang malah sifatnya tuh dia malah mempersoalkan persoalan-persoalan internal yang akhirnya menjadi pemicu gitu loh. Misalnya ada masalah internal, adu domba antara ini antara itu gitu loh Bang. Ya kan sudah jelas slogan kita kan solid bergerak kan. Nah itu. Jadi pertarungan kita tuh di luar partai, bukan di dalam partai. Musuh kita tuh di luar, bukan di dalam. Setuju. Jadi kalau terkait dengan bidang hukum, dengan adanya BBHR ini kan masyarakat tahu ketika mereka membutuhkan konsultasi hukum, pendampingan hukum, mereka ingat dengan BBHR. Oh ternyata PDI Perjuangan punya Badan Bantuan Hukum. Jadi dulu saya ingat itu adalah BBH, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi. Kongres 2015 ditambahin dan rakyat. Artinya apa? Bahwa BBHR itu adalah advokasi ke dalam dan keluar, terutama untuk warga, untuk masyarakat, untuk rakyat. Jadi ya kehadiran kita harusnya bisa membawa dampak, bisa membawa hal positif untuk masyarakat, bahwa mereka melihat bahwa ketika ada permasalahan hukum, PDI Perjuangan terdepan untuk membela hak-hak mereka. Jadi ya seperti itu tujuan kita dalam berpartai harusnya. Betul Bang. Dalam bidang hukum setuju. Jadi masyarakat tahu bahwa kita itu hadir untuk masyarakat. Betul. Nah jadi mungkin kalau misalnya ada kader dari PDI Perjuangan yang kasarnya dia mentok gitu Bang, ada proses-proses hukum, bisa lah ya melakukan advokasi ke BBHR dan terima, dibuka pintu terbuka lah ya Bang. Kita bikin hotline kok, nomor telepon kita sebar ke warga DKI untuk mereka melakukan konsultasi hukum gratis. Gitu. Selama ini udah ada belum Bang yang kader melakukan pengaduan ke Abang? Sudah ke BBHR sudah beberapa kader kita advokasi. Di luar kader juga pun kita advokasi, masyarakat umum, juga warga DKI terkait tanah, terkait perburuhan, kita bantu juga. Dan itu pro bono semuanya. Pro bono semua ya. Pro bono itu dalam arti gratis. Gratis ya Bang. Tidak dipungut biaya. Ya mungkin sudah banyak kita nih mendalami tentang bidang hukumnya, HAM dan yang sudah dibidangin sama Bang Roni. Mungkin itu aja Bang. Makasih atas waktunya juga, sudah menyempatkan diri, sudah menjelaskan juga kepada kita semua. Berangkat dari keberpihakan yang jelas dan tegas terhadap wong cilik, advokasi menjadi satu kesatuan dalam seluruh gerak kepartaian PDI Perjuangan. Bung Roni Bertita Lapesi sangat-sangat inspiratif bagaimana mengaktualisasikan dirinya dengan kompetensi dan kapasitasnya dalam usia yang relatif sangat muda dan menjadi pelayan pembelaan hukum bagi rakyat kecil. Sudah selayaknya
Bung Roni mendapatkan apresiasi sebesar-besarnya dan sudah sepantasnya pula kita mendorong munculnya kader-kader muda untuk mengikuti jejak Bung Roni Berti Talapesi, mampu dalam menegakkan hukum dalam niatan yang sangat mulia, membela secara pro bono dan bervisi mewujudkan keadilan hukum bagi mereka yang tidak mampu. Pesan saya untuk Anda semua orang sama di hadapan hukum, maka mestinya memiliki hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama. Dalam kenyataannya, rakyat kecil, wong cilik, kerap mendapatkan pemberlakuan tidak adil dan diskriminasi, maka penting perlu membangun gerakan advokasi secara sistematis dan terorganisir untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang terhampas. PDI Perjuangan menjadi partai wong cilik. Saya Abdul Khalid, izin undur diri. Merdeka! Merdeka! Buat warga DKI Jakarta, ketika Anda mengalami masalah hukum atau butuh konsultasi hukum, jangan ragu. Di PDI Perjuangan kita punya Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Silakan datang dan kami siap melayani Anda semuanya. Bahwa hukum itu milik semua orang, milik kalangan di bawah, kalangan menengah, kalangan di atas. Bahwa hukum itu milik dari orang-orang yang juga tertindas. Terima kasih, saya dari Roni Talapesi, saya sampaikan terima kasih. Merdeka!